Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Laude Mardin. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Haluleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan materi singkat pengantar ilmu komputasi untuk memenuhi tugas mid semester. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Oke. Yang pertama adalah apa itu ilmu komputer? Definisi ilmu komputer menurut CSAD. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Menurut saya, secara sederhana ilmu komputer diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Nah, di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer, device, program, dan sistem eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep, metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan rekrutmen yang diminta atau belum. Lanjut. Nah, di dalam materi kali ini yang ada itu ada 4. Yang pertama, sistem komputer. Di dalamnya akan saya bahas adalah apa itu sistem komputer. Yang kedua ada input output device. Di dalamnya ada cara kerja dan perangkat input dan output device. Ada hardware dan software. Di dalamnya perkembangan hardware dan software yang saya angkat. Yang kelima, internet dan cloud computing. Bagaimana cara kerjanya? Gitu. Lanjut. Di sini ada sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori dan peralatan input-output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output biasa berupa keyboard dan monitor, serta penyimpanan seperti disket atau tape. Semua komputer yang berukuran kecil maupun besar semestinya memiliki 3 komponen utama ini, sistem ini. Jadi di komputer itu harus mempunyai CPU dan peralatan input-outputnya. Apabila salah satunya tidak ada, maka komputernya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, kan komputernya kan di dalam komputer itu ada CPU. CPU itu yang akan memproses semuanya. Apa yang diproses itu didapat dari perangkat-perangkat input. Nah, hasil dari proses-proses itu akan dikeluarkan di dalam perangkat output. Next. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit contoh algoritma tentang bagaimana sebuah program atau komputer berjalan. Yang pertama adalah input, dan kemudian proses serta output. Nah, pertama kita masukkan dulu input, apa inputnya, terus diproses. Nah, setelah diproses maka akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, sederhananya algoritma itu adalah rangkaian untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, biasanya tuh kayak bagaimana nih? Kayak misal kita mau dari Kendari ke Taliabu, jalannya seperti apa? Kita harus naik kapal, naik pesawat, naik apa? Itulah algoritmanya, itu adalah prosesnya. Nah, kalau programnya itu, softwarenya itu biasa itu disebut sudah hasil dari algoritmanya. Jadi kita buat dulu algoritma atau desain perjalanannya begitu. Di sini adalah aturan-aturan jalannya begitu. Harus sesuai ini dan direalisasikan dalam sebuah program. Next, ini dalam kehidupan sehari-hari contoh algoritmanya seperti yang sederhana. Di perangkat inputnya kita masukkan misalnya minyak, telur, dan susu. Nah, misalnya kita mau buat namanya telur dadar gitu. Setelah kita masukkan bahan-bahannya, kita proses. Di proses ini kan kita masak dan sebagainya. Setelah proses, maka hasilnya jadi telur dadarnya. Semisal telur dadar dulu, baru masukkan bahan-bahan, baru diproses, kan secara logiknya tidak dapat begitu. Akan algoritmanya ambiar begitu, tidak sesuai. Next. Nah, di sini ada input output device. Input output device. Secara umum perangkat input atau output dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perangkat blok.
perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 byte. Dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh perangkat blok adalah disk. Nah, yang kedua adalah perangkat karakter. Perangkat karakter adalah perangkat yang mengirim dan menerima barisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Baik, ada perangkat yang tidak memasuki kriteria di atas. Nah, perangkat itu disebut clock. Clock tidak memiliki tidak beralamat dan tidak mengirim atau menerima karakter. Dia hanya berupa instruksi yang pada waktu tertentu. Next, pengertian input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Nah, ini ibaratnya input itu apa yang kita masukkan, maka itu inputnya. Seperti misalnya, kan ini ada contoh-contoh perangkat input device. Ada keyboard, scanner, sensor, pointer, dan lain-lain. Misal dari keyboard kita mengetikkan sesuatu, maka akan masuk. Nah, itu yang masuk setelah kita mengetikkan, dia akan tersimpan dalam sebuah memori dan diproses di CPU. Itulah fungsi dari input. Dia itu memasukkan ke dalam sebuah komputer atau program. Lanjut, ada output device. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan dari pemroses ini dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan atau tulisan. Di dalamnya itu huruf, angka, simbol khusus, ada image atau gambar. Di dalamnya ada bentuk grafik atau gambar, ada suara, dan bentuk lainnya yang dibaca oleh mesin atau machine readable from. Nah, di output device ini, semua yang tiga di awal ini tadi bisa kita lihat secara mata, bisa kita pandang secara mata manusia begitu. Nah, namun yang terakhir ini dia hanya dapat dilihat dia hanya dapat dibaca oleh program komputer itu sendiri begitu. Kurang lebih seperti itu. Next, contohnya itu ada printer dan plotter, ada monitor, ada speaker, ada dan lain-lain. Ya, kalau dari monitor kan biasa seperti layar begini, kita lihat itu adalah hasil dari perangkat output device atau keluaran begitu. Next, hardware dan software. Hardware itu perangkat hardware itu bisa kita sebut dengan perangkat keras. Dia itu merupakan media pengolahan data yang diinput oleh operator atau user dan proses menjadi output sebagai sebuah informasi. Sedangkan software itu perangkat lunak. Nah, yaitu data yang telah diolah serta disimpan dalam bentuk digital pada media penyimpanan. Kalau hardware ini contohnya dia seperti flash disk, apapun itu, dia berbentuknya fisik seperti komputer. Badan komputer itu hardware namanya. Kan di dalam komputer ada monitor, ada keyboard, ada speakernya, ada RAM-nya, ada CPU-nya. Itu yang dinamakan dengan hardware. Sedangkan software adalah program-program yang ada di dalamnya, seperti misal kita lihat ada di dalamnya itu ada Windows, ada pengaturan-pengaturannya, semua yang ada itu kayak program-program begitu, itu yang namanya software, itu perangkat lunak. Nah, perkembangannya dari awal sampai sekarang, software itu ada, software dan hardware ada, mereka itu sangat berkembang. Nah, untuk software sendiri, pertama itu di era pioner. Nah, di era pioner, ya pada era pioner ini bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan pocot card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer pada saat itu masih dilakukan secara langsung. Terus sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di era ini software komputer merupakan satu kesatuan dengan hardware komputer. Oh, berarti dia masih satu dalam ya.
era pioner ini. Kalau di era stabil, barisan-barisan perintah software itu sudah menjadi satu kesatuan atau yang bisa disebut dengan multitasking begitu, sudah canggih. Karena software pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat langsung atau real time. Di era ini juga lah mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Nah, di era mikro. Kalau di era mikro, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system atau Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Ada software aplikasi. Ya, software aplikasi itu biasa atau software bahasa pemrograman, ada atau assembler, Visual Basic, DLP, dan lain-lain. Di era modern, pada era ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi juga sebuah handphone. Nah, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknik, software komputer sekarang juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Berikut adalah sejarah perkembangan komputer, hardware komputer. Hardware atau perangkat keras yaitu peralatan atau perangkat yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Dengan kata lain, seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika, baik dari mulai komputer, telepon seluler, atau perangkat elektronik lainnya, yang akan selalu dijumpai yang namanya hardware. Dalam persiapan untuk memperbaiki atau mereparasi pesawat seluler, cara kerja dari hardware ini sangat tergantung pada software, karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Next, internet dan cloud computing. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Jadi internet itu berupa jaringan. Jadi kalau mari saya jelaskan sedikit cara kerja internet. Di sini. Kalau simpelnya cara kerja internet. Misal video ini. Bagaimana video ini sampai ke orang lain? Misalnya, di sini saya pembuat web atau situs menulis HTML. Di sini saya buat videonya, kemudian saya simpan ke web server. Tapi saya simpannya melalui aplikasi yang namanya YouTube. Setelah di aplikasi YouTube akan disimpan di web server. Ini web server ini berupa seperti kayak namanya perpustakaan besar begitu. Semua informasi itu disimpan di web server. Dan ini hanya ada satu web server utama begitu. Disimpan di sini. Misal dari saya sudah membuat video, kemudian disimpan di YouTube, dan di YouTube ini punya namanya satu kotak besar begitu yang disimpan di web server. Lalu bagaimana pemakai bisa mengakses video saya? Pertama, user ini akan masuk dulu ke pertama dia harus menggunakan alat-alat yang bisa berhubung dengan internet, misalnya handphone atau komputer begitu. Misalnya dari handphone, dia mengetik dulu alamat internetnya. Di alamat ini semua yang ada di sini itu biasanya itu disebut dengan untuk dapat akses ke sini itu dia menggunakan alamat IP. Alamat IP ini sangat susah untuk diingat oleh para user. Misalnya Facebook punya alamat IP 08345 sekian begitu misalnya. YouTube punya alamat IP-nya lagi beda. Jadi kalau kita hafal itu kan susah. Jadi mereka itu mengubah alamat IP-nya itu ke dalam yang sederhana atau dengan DNS, Domain Name System. Jadi untuk misalnya Facebook tadi menggunakan alamat IP-nya itu sudah berupa nama Facebook itu setelah ada yang di DNS-kan tadi. Jadi lanjut, user akan mengetik www.youtube.com. Setelah di dalam akan mencari video saya begitu. Saya tinggal klik judulnya apa, atau bisa juga saya kirim linknya ke dia aksesnya di sini. Disinilah jaringan internet. Setelah jaringan internet maka akan diminta ke web server.
di server utama, mesin utama. Nah, bagaimana caranya agar video saya ini bisa ditemukan di sini? Di sini tuh pakai istilahnya namanya kayak buku telepon begitu. Misalnya kan ini tadi kan pakai yang namanya alamat IP, nomor-nomor. Nah, kalau kita mau menulis nomornya kan susah. Jadi sederhananya tuh kayak kita mencari nomor HP seseorang. Misalnya kan yang bisa kita telepon kan nomor HP-nya, tapi kita simpan dengan nama orangnya. Jadi kalau kita langsung cari nomor HP-nya kan agak susah. Jadi kita tinggal tulis saja nama orang tersebut. Akan muncul nomor teleponnya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi setelah misalnya sudah klik tadi www-nya youtube.com, akan kita di sini dan akan transfer ke sini dan dia bisa melihatnya. Itulah kurang lebih cara internet bekerja seperti itu, dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Next, internet dan komputer. Yang sekarang ini sangat berkembang adalah tentang cloud computing. Nah, sederhananya cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya itu adalah aplikasi seperti penyimpanan data server, penyimpanan data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Jadi definisi tentang definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna atau user. Dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Nah, kalau fungsi dari cloud computing itu, yang pertama dia bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Jadi kita menyimpan itu tidak lagi di memori, di cloud computing, ya istilahnya kita simpan saja di web server yang punya orang, kita hanya simpan di ibaratnya itu tidak kita simpan di handphone, di komputer kita, tapi kita simpan di awan. Logikanya kayak di awan aja gitu. Kapan kita perlu kita akses. Nah, untuk mengaksesnya itu menggunakan jaringan internet. Fungsi yang kedua meningkatkan kinerja stakeholder. Dengan menggunakan penyimpanan berbasis cloud, maka kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling berhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Jadi kan kita sudah simpan kayak di satu website atau server begitu di utama, awan lah ceritanya. Nah, jadi kalau misal ada 10 orang dalam satu tim, mereka ingin mengakses yang tadi namanya tadi, tidak perlu lagi kita kirim-kirim filenya, tidak perlu lagi kita kirim-kirim data-datanya, tinggal punya kode akses, kita akses saja bisa. Jadi tidak terbatas lagi begitu. Fungsi yang ketiga mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up-to-date. Fungsi yang ketiga ini merupakan keunggulan dari ciri khas dari cloud computing, di mana untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren dan era teknologi berbasis digital, maka sistem akan terus melakukan pembaharuan basis data secara berkala. Intinya dia akan terus diupdate. Oke. Kemudian untuk internet computing ini, inilah ilustrasinya. Semuanya itu simpan di awan. Jadi kita tinggal akses di sini aja. Apapun itu. Hanya satu media aja. Dari sini bisa. Dari sini bisa ke sini. Ke sini agak bisa gitu. Nah, untuk jenis-jenis cloud computing. Pertama ada public cloud. Public cloud computing adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang digunakan hak akses secara publik, itu secara umum. Yang kedua, private cloud. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat privat.
biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam melakukan komunikasi antar tim. Dia agak lagi terkhusus, tapi dia secara organisasi begitu. Setelahnya hanya orang-orang tertentu loh dia menggunakan tim begitu. Yang ketiga, Community Cloud. Community Cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Itu ibaratnya sendiri-sendiri lah. Ada juga yang keempat, Hybrid Cloud. Hybrid Cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi atau layanan juga masuk ke dalam business to business atau B2B dan business to customer atau B2C. Nah, ini biasanya kayak kampus begitu. Kan di kampus misalnya mahasiswa punya sendiri aksesnya, bisa juga menyimpan sendiri. Kalau dosen juga bisa, kampus juga punya. Jadi dia kayak khusus kampus itu aja bisa diakses begitu. Kurang lebih sih. Nah, cara kerja dari komputasi awan ini, dia tuh untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Karena tidak memerlukan proses instalasi, maka penyimpanan dilakukan secara virtual, sehingga tidak membebani penggunaan memori pada perangkat komputer atau klien. Kemudian Anda akan dapat menjalankan berbagai perintah yang ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Nah, internet cloud computing ini punya manfaat. Nah, manfaat yang pertama itu sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat, kedua sebagai pusat keamanan data, ketiga tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar karena dia simpel aja. Nah, kesimpulan dari internet cloud computing. Cloud computing adalah sebuah proses pengolahan komputasi data dengan bantuan jaringan internet untuk penyimpanan kebutuhan informasi berskala besar. Jenis komputasi awan terbagi menjadi 4, yaitu private, public, community, dan hybrid cloud. Struktur dari komputasi awan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu komputer back end, front end, dan hybrid. Baik, terima kasih ya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.